Maka kenapa kemudian mbak-mbak sarkem itu saya ajak sholat mereka manut. Bahkan saya punya cerita menarik yang besok mau saya angkat. Kebetulan cerita hidup saya di kafe, di klub malam itu akan diangkat menjadi layar lebar sebuah film judulnya Infinity. Dari teman-teman sutradara itu nawari saya judulnya Infinity, Infinite itu. Apa itu artinya? Kamu bisa bahasa Inggris gak sih? Bahasa Jepang, Korea Gus. Lambe mulit. Jadi ada cerita menarik begini, ada mbak-mbak PSK itu curhat, Gus, waktu yang lalu menjelang subuh saya dapat tamu. Keren tau gitu. Dapat tamu. Gus, kok bisa Nduk? Atas doa Gus Miftah, matane aku gitu. Terus begitu saya masuk kamar, ya mohon maaf, mbak-mbak sarkem kan, saya mau bercinta dengan tamu saya. Begitu kita mulai buka baju lain sebagainya, adzan subuh datang. Jadi begitu mau bercinta dengan tamu, adzan subuh datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan apa yang dia lakukan? Dia bilang sama tamunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi ini acara siapapun boleh datang, semua agama boleh datang, nggak pakai baju juga boleh datang, sah-sah saja. Saya sebenarnya agak ragu tadi karena jam 5 atau 4 sore saya dikabari pindah tempat. Karena di kafe kopi awal yang mau dipakai ternyata nggak dapat izin dari RT. Ini baru terjadi di Indonesia, orang nongkrong pakai obrolan dilarang sama RT. Padahal demo bakar-bakaran di Malioboro boleh. Kan RT ini pekok. Saya juga heran gitu loh. Maka saya jadi teringat. Coba kawan-kawan lihat sejarah. Nabi Musa perang sama Fir'aun itu menang apa kalah? Siapa bilang menang? Kenapa kalau menang kok lari? Kalah bro. Musa itu perang sama Fir'aun, kalah. Buktinya apa? Dia lari. Lari sampai ketemu pinggir pantai. Nah ini yang kemudian kawan-kawan perlu pahami. Begitu Nabi Musa dan Fir'aun berhadapan-hadapan, bedanya satu. Apa? Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya Tuhan. Dan selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Dan pada akhirnya Anda tahu, orang yang di dalam hatinya ada Tuhan ternyata mampu mengalahkan seseorang yang merasa dirinya adalah Tuhan. Loh, ngono. Dan ternyata pertolongan Tuhan itu rata-rata last minute. Detik-detik akhir kemudian ada pertolongan. Lah tadi detik-detik akhir di Bento Cafe nggak boleh, akhirnya pindah ke Karni. Detik-detik akhir baru jam 4 sore. Karena pertolongan Tuhan itu nyata. Apapun agama kalian, pertolongan Tuhan itu nyata. Makanya hari ini kalian yang jomblo santai saja. Bisa jadi kamu dapat jodoh di akhir hidup kamu, bisa jadi. Ada yang amin loh. Iya kan? Yang perlu kalian ingat, Tuhan itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Betul. Dan itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Modar. Maka belajar dari kisahnya Fir'aun dan Musa itu ya sorry. Yang perlu kemudian kamu pahami apa itu? Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Wah. Saya ngomong iya, mesti cah ngacengan nih. Lah maka disitulah kemudian saya bilang sama anak-anak saya di klub malam. Kayak 3 hari lalu saya ada kajian di penjual kroto di Sarkem. Tahu penjual kroto toh? Kok kroto? Jadi saya dulu kenapa ngaji di lokalisasi itu karena ada mbak-mbak cantik, seksi lah. Pokoknya kelasnya ya SDSB. Oh, betul. Semok depan, semok belakang. Saya tanya, kok kamu tiap hari bajunya bagus itu dapat dari mana? Ya, bapak kamu pengusaha bukan? Bukan. Orang kaya bukan? Bukan. Kok kamu keren? Dia bilang. Ya kan saya dodolan guru jualan. Jualan apa? Kroto. Kan saya bingung, kok kroto iso sugih? Akhirnya saya ke pasar Ngasem Barat Keraton ini. Saya ada penjual manuk di situ. Pak, tonggoku dodol kroto kok sugih. Kroto itu apa? Oh alah Gus, kroto itu pakan manuk. Jadi makanan burung, namanya kroto. Tak beli kroto dulu Gus. Matamu nggak beli kroto. Berarti ya manukmu. Ya.
Saya bilang begini, anak-anak muda seperti kita itu saya bilang begini, dalam beragama itu kan idealnya amar ma'ruf nahi mungkar, idealnya ya, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, ini paling ideal. Jadi yo sholat, yo semacam-macam, sing Kristen yo ning gereja macam-macam, nongkrong neng kafe yo ora, mabuk yo ora, ini ideal banget itu. Kayak wong wedok saiki ideal banget lah. Punya suami karepe nggak boleh nongkrong, nggak boleh ngopi, nggak boleh main, nggak boleh pegang uang. Ya kalau kamu punya suami nggak boleh pegang uang, ya gampang rabio karo tuyul wae. Ini ideal banget Lid. Jodoh api tak orang eleke. Tapi ini mustahil lah itu. Mustahil. Kalau kita tidak bisa menjadi yang pertama, biasanya yang kedua. Yang kedua ini siapa? Amar ma'ruf nyambi mungkar. Jadi istilah kerennya STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Ya kalau kamu masih senang bermaksiat, ya minimal jangan kamu tinggalkan ibadah dan sholatmu. Kan begitu. Toh pada akhirnya Tuhan tuh punya mekanisme itu loh. Iki bocah kita apa ke seurusanku itu. Toh manusia itu masuk surga bukan karena amalnya tapi karena rahmatnya Gusti Allah. Jadi kalau alit umpamane, wah aku senengane jek ngeple Gus umpamane kok. Sinten Gus? Ya awakmu to. Umpamane to Gus? Umpamane. Insya Allah alit ini primus. Alhamdulillah. Pria muka salon. Morpeus diskon Bos. Ya kalau kita masih senang bermaksiat, minimal ada kebaikan yang tidak kita tinggalkan sama sekali. Maka kenapa kemudian mbak-mbak sarkem itu saya ajak sholat mereka manut. Bahkan saya punya cerita menarik yang besok mau saya angkat. Kebetulan cerita hidup saya di kafe, di klub malam itu akan diangkat menjadi layar lebar sebuah film. Judulnya Infinity. Dari teman-teman sutradara itu nawari saya judulnya Infinity. Infinite itu. Apa itu artinya? Kamu bisa bahasa Inggris gak sih? Bahasa Jepang, Korea Gus. Lambe mulit. Jadi ada cerita menarik begini, ada mbak-mbak PSK itu curhat, Gus, waktu yang lalu menjelang subuh saya dapat tamu, keren banget, dapat tamu, Gus, kok bisa atas doa Gus Miftah, matane aku gitu. Terus begitu saya masuk kamar, ya mohon maaf, mbak-mbak sarkem kan, saya mau bercinta dengan tamu saya. Begitu kita mulai buka baju lain sebagainya, adzan subuh datang. Jadi begitu mau bercinta dengan tamu, adzan subuh datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan apa yang dia lakukan? Dia bilang sama tamunya begini, Om sorry ya pending dulu. Kenapa adzan subuh? Coba. Ketika ditanya sama tamunya, kenapa harus pending Mbak? Ya nggak enak Om, wong saya biasa pengajian sama Gus Miftah kok masa dengar adzan subuh kita bercinta, kan nggak enak gitu. Akhirnya selesai adzan, drop tamunya. Tamunya bilang, Mbak nggak jadi saja. Kenapa? Saya juga jamaahnya Gus Miftah, matane tapi. Jadi baik-baik mbaknya sama tamunya itu sama-sama jamaah saya dan drop. Denis Gus maksudnya. Ya. Denis bukan? Apanya? Kalau Denis nggak mungkin bayar. Ninggal KTP. Artinya apa? Ternyata pengajian yang sama mbak-mbak di lokalisasi itu yang begitu minim mampu kemudian menumbuhkan rasa malu kepada Tuhannya. Maka saya katakan apa? Manusia itu kelihatan luar biasa itu bukan karena fisiknya. Toh fisik itu nggak lama. Maka kamu mbak-mbak yang cantik-cantik, kamu jangan sombong. Cantik itu nggak lama, nggak awet. Makanya mas-masnya kalau pengen punya istri awet gampang. Jangan nikah dengan yang cantik, nikahlah dengan yang jelek. Kenapa? Karena orang jelek insya Allah awet. Dari lahir sampai mati tetap jelek, gitu loh. Awet gitu. Tapi kalau kamu cantik gak lama, maka saya sering mengatakan apa? Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wow. Saya Gus. Tak nge-tweet tadi Gus, apa Gus? Rana fotokopi. Nambah follower ya. Jadi ya, yang sering saya bilang gitu loh. Ayu mergo banyu wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo ginju. Wah. Ayo sing bengesan dilapi bengesin Des. Tapi cawe wedok iki aneh Walid. Gimana Gus? Cawe wedok iki lucu itu. Rambut sambungan. Betul. Alis sulapan. Sulaman. Irung ketok mancung mergo suntian. Untu merongos kawatan. Ketok dhuwur, kowe kok ngene ngopo Lid? Ono nyamuk Gus. Santai wae. Wong merongos iki insyaallah Lid. Ini. Wong merongos iki ra iso nyetir mobil. Mergo ra iso nglebokke gigi. Ora, cewek itu memang lucu kan? Lucunya tadi. Rambut sambungan, hidup sulaman.
Irung mancung suntian. ketok mergo suntian. Untung merongos Behel. kawatan bekelan. Ketok dhuwur mergo sandal jinjitan, atau kotang gede yo ganjelan. Ngono gaweane bengak wong lanang tukang ngapusi. Alah yu sing ngapusi iki raimu iki lho tak kandhani. Jadi yang sedikit itu ternyata mereka mampu itu malu sama Tuhan ketika mau bercinta dengan tamunya. Maka saya sampaikan, manusia itu sempurna bukan karena fisiknya, tapi karena apa? Karena hatinya. Karena di dalam hatinya itu ada Tuhan. Maka dulu yang pernah saya sampaikan ke Deddy Corbuzier di Hitam Putih itu, waktu itu saya bilang apa? Mas Deddy, saya bilang, di Taman Mini itu dulu ada pameran batu akik, rame-ramenya bacan. Satu batu itu harganya berapa? Sampai 7 miliar. Karena di dalam batu itu ada Allah. Lah saya bilang, kalau batu benda mati di dalamnya ada Allah, harganya 7 miliar. Bagaimana dengan hati manusia ketika di dalam hatinya ada Allah? Berapa nilainya? Tak terhingga. Loh, melo sak bosok-bosokmu jangan sampai kemudian kehilangan Allah dari dalam hatimu. Maka bahasa saya yang viral apa? Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Wow, ngono bro, keren, tulis meneh. Oke banget ya quote. Jadi itu ya, yang pertama tadi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Yang kedua, larangan dilakukan, perintah jangan ditinggalkan. Yang paling bosok itu yang ketiga. Perintah belas nggak dilakukan, bosok tiap hari. Lah, ini bosok kuadrat. Lah kawan-kawan, saya minta kemudian kalau memang tidak bisa ideal seperti yang pertama, ya minimal yang kedua lah. Jadi gue nakal ya urusanmu, bosok ya karepmu, tapi minimal jangan pernah kamu tinggalkan perintah Tuhan di dalam keseharianmu. Maka ya insya Allah kita selamat ya.